Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gifty dengan NIM 28921500036, Prodi Manajemen kelas sore B di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, kali ini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester dengan dosen pengampu saya, Bapak Mulyono SHMM, dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk slide yang pertama, di sini ada sistem informasi manajemen penjelasannya. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Umumnya, sistem informasi manajemen digunakan untuk memecahkan atau memberikan solusi atas masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau strategis bisnis. Pendapat beberapa ahli mengenai apa itu sistem informasi manajemen yang diterapkan. Pendapat beberapa ahli mengenai sistem informasi manajemen. Yang pertama, Danu Wirapangestu. Menurut Danu Wirapangestu, sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai kumpulan interaksi sistem informasi yang bertanggung jawab dan bertugas mengumpulkan serta mengelola data untuk menyediakan layanan informasi yang berguna bagi semua tingkat manajemen dan melakukan perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, menurut Ludwig von Batalamvy, sistem informasi manajemen merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam satu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Untuk yang selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang apapun. Alasannya karena mengandung sebuah proses untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan bisnis. Untuk slide selanjutnya di sini ada sistem informasi akuntansi yang baik harus memiliki kriteria seperti di bawah ini. Langkah pertama, keamanan. Akses ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk yang berwenang. Langkah yang kedua, kerahasiaan. Perlindungan informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Untuk langkah yang ketiga, privasi. Pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan dengan cara yang tepat. 4. Langkah integrasi pemrosesan. Pemrosesan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dilakukan dengan otoritas yang tepat. Yang langkah kelima, ketersediaan. Sistem tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontrak. Sistem pendukung keputusan SPK atau DSS. Menurut Mann and Watson, sistem penunjang keputusan adalah sistem yang interaktif membantu mengambil keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi-struktur dan tidak struktur. Menurut Maryam Alavi dan H. Albert Napier, sistem penunjang keputusan adalah suatu kumpulan prosedur pemrosesan data dan informasi yang berorientasi pada penggunaan model untuk menghasilkan berbagai jawaban yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Menurut Little, sistem penunjang keputusan adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai masalah
yang struktur ataupun tidak struktur dengan menggunakan data dan model. Untuk slide selanjutnya, di sini ada tujuan dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama, membantu manajer dalam mengambil keputusan atas masalah semi struktur dan tidak struktur. Kedua, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk mengganti fungsi manajer. Tiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih dari perbaikan efisiensinya. Empat, kecepatan komputasi komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah. Terakhir, peningkatan produktivitas. Pendukung komputerisasi bisa mengurangi ukuran kelompok dan memungkinkan para anggotanya untuk berada di berbagai lokasi yang berbeda-beda, penghemat biaya perjalanan. Alasan penerapan sistem pendukung keputusan SPK atau DSS. DSS cenderung ditunjukkan pada masalah yang kurang struktur dengan baik dan kurang spesifik yang biasanya dihadapi oleh manajer tingkat atas. DSS merupakan penggabungan penggunaan model atau teknik analitik dengan akses data tradisional dan fungsi pengambilan keputusan. DSS secara khusus berfokus pada fitur yang membuatnya mudah digunakan oleh seorang yang tidak mahir komputer dalam metode interaktif. DSS menekankan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk mengakomodasi perubahan dalam lingkungan dan pendekatan pengambilan keputusan pengguna. Untuk slide selanjutnya ada teknik dan alat pengembangan SIM. Di sini ada 6. Yang pertama HIPO, Hierarchy plus Input Process Output Diagram. Yang kedua Data Flow Diagram. Yang ketiga Structured Chart. Yang keempat Set Diagram. Yang kelima Warnier atau ORR Diagram. Yang keenam Jackson Diagram. Hipodiagram. Metode perencangan sistem diagramkan dalam bentuk diagram HIPO. Hierarchy plus Input Process Output. Menunjukkan hubungan antara modul dengan fungsi dalam satu sistem. Proses ini dilakukan dengan pencarian informasi secara manual yang diinginkan oleh user kemudian akan ditampilkan oleh sistem. Diagram HIPO memiliki beberapa sasaran yang dapat membantu memudahkan dalam pembuatan program, di antaranya adalah 1. Untuk lebih menekankan fungsi yang harus diselesaikan oleh program. Yang kedua, untuk menyediakan struktur guna memahami fungsi dari asisten. Yang ketiga, untuk menyediakan penjelasan dari input yang harus dihasilkan oleh masing-masing fungsi yang pada tiap-tiap tingkat dari diagram HIPO. 4. Untuk menyediakan output yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahapan pengembangan sistem. A. Tahap investigasi sistem. 1. Menentukan lingkup proyek. 2. Mengenali berbagai area permasalahan potensial. 3. Mengatur urusan tugas. 4. Memberikan dasar untuk pengendalian. B. Tahap analisis sistem. 1. Mengumumkan penelitian sistem. Ketika perusahaan menerapkan aplikasi komputer baru, manajemen mengambil langkah untuk memastikan kerjasama dari para pekerja. 2. Mengorganisasikan tim proyek yang akan selalu melakukan penelitian sistem dikumpulkan. 3. Mendefinisikan kebutuhan informasi analisis, mempelajari kebutuhan informasi pemakai dengan terlibat dalam berbagai kegiatan pengumpulan informasi, wawancara perorangan, pengamatan, pencarian catatan, dan survei. Dari semua metode ini, wawancara perorangan lebih disukai. C. Tahapan perencanaan sistem. 1. Menyiapkan rancangan sistem yang terinci. 2. Mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. 3. Mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. 4. Memilih konfigurasi yang terbaik. 5. Menyiapkan usulan penerapan. 6. Menyetujui atau menolak penerapan sistem. B. Yang D.
Tahap implementasi sistem. 1. Merencanakan penerapan. 2. Mengumumkan penerapan. 3. Mendapatkan sumber daya perangkat keras. 4. Mendapatkan sumber daya perangkat lunak. 5. Menyiapkan database. Yang keenam, menyiapkan fasilitas fisik. Yang ketujuh, mendidik peserta dan pemakai. Yang kedelapan, masuk ke sistem baru. Baik, cukup sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau pemaparan yang kurang tepat dan terlalu cepat. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.